Mati karena aku. Qin Chen tercengang. Iya, aku mati karenamu. Lelaki tua berjubah putih itu mengangguk, seolah dia akhirnya memahami sesuatu. Aku mengerti, kamu seharusnya menjadi penghubung yang sangat penting dalam rantai ini. Junior Miekong ada hanya untuk memberimu panduan yang tersisa, untuk datang ke reruntuhan 10.000 dewa dan mendapatkan pohon suci Wukong. Itulah mengapa dia mati secara misterius, di tangan seorang kaisar puncak. Kalau tidak, itu tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Siapa kamu? Bisakah kamu benar-benar mempengaruhi nasib pohon ilahi Wukong? Orang tua berjubah putih itu memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Qin Chen, maksud Anda, nasib Kaisar Mekong dipengaruhi oleh saya? Qin Chen mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Nasibku terserah padaku. Tidak peduli siapa yang ingin mengendalikan takdirku, mereka tidak bisa. Aura menakutkan naik ke langit dari tubuh Qin Chen dan memenuhi segala arah. Meskipun hal ini belum tentu merupakan hal yang buruk, siapa yang ingin nasibnya selalu dikendalikan oleh orang lain? Ledakan. Aura menakutkan memenuhi sekeliling, dan aura yang berada di atas lelaki tua berjubah putih menyapu. Dalam sekejap, aura itu turun ke sekeliling dan memenuhi tubuh lelaki tua berjubah putih itu. Ini. Mata lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba melebar. Gao Wei, ini adalah kekuatan Gao Wei, sial. Lelaki tua berjubah putih itu benar-benar tercengang. Qin Chen di depannya bahkan bukan kaisar dewa, jadi mengapa dia memiliki aura dimensi tinggi? Junior, kamu dapat mencoba menyatu dengan pohon ilahi Wukong ini. Orang tua berjubah putih buru-buru berkata kepada Qin Chen, tidak, kakak, kamu dapat mencoba menggabungkan. Qin Chen, dia tidak banyak bicara. Berbicara, dia segera duduk bersila, dan nafas tak terlihat tersapu, langsung menyentuh ruang pohon suci tak terbatas di depannya. Berdengung. Kekuatan ruang yang menakutkan memenuhi udara dengan gila-gilaan, dan dunia kuno muncul di dalam tubuh Qin Chen. Itu adalah dunia kekacauan yang menyatu, yang langsung beresonansi kuat dengan pohon ilahi Wukong. Kedua kekuatan itu dengan cepat bergabung dan memasuki tubuh Qin Chen. Mata lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba membelalak. Sialan, bosnya adalah bosnya, bagaimana dia bisa bergabung dengan pohon ilahi Wukong? Orang tua berjubah putih itu tercengang, terutama ketika dia melihat dunia yang samar-samar menakutkan di dalam tubuh Qin Chen. Dia tertegun sejenak. Sialan, apa ini? Dan ketika Qin Chen bergabung dengan pohon ilahi Wukong, dunia luar, di lembah tempat pohon ilahi Wukong berada, Molly dan Kabulu menunggu dengan tenang. Sementara Meng Tianhui dan yang lainnya memandang dengan cemas ke pohon suci Wukong di depan mereka, dengan berbagai pemikiran melintas di hati mereka. Sejujurnya, saat ini, mereka ingin segera bergegas ke area di mana pohon ilahi Wukong berada, namun melihat Demon Li duduk bersila tidak jauh dari situ, mereka bertiga tidak berani bergerak, karena takut memicu serangan fatal. Harta karun luar angkasa. Pada saat ini, suara terkejut terdengar, dan tiga sosok di kejauhan terbang dengan cepat dan mendarat di depan Molly dan yang lainnya, memandang dengan penuh semangat ke pohon ilahi Wukong di depan mereka. Molly mengangkat kepalanya dan melirik, lalu menutup kelopak matanya lagi. Karena dia bisa melihat sekilas bahwa 2 dari 3 orang di depannya berada di puncak level Kaisar Agung, dan salah satu dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat sempurna. Ada aura samar Kaisar Dewa yang meresap ke udara, dan dia jelas mendekati setengah langkah level Kaisar Dewa. Tapi selama dia bukan Kaisar Ilahi yang kuat, itu bukan apa-apa di matanya. Setelah ketiga orang melihat situasi aneh di lapangan,
mereka semua terkejut, karena situasi di depan mereka terlalu aneh jauh sekali, bersinar dengan aura luar angkasa yang menakutkan. Harta karun luar angkasa, tetapi beberapa orang di lapangan sebenarnya acuh tak acuh. Mereka semua sepertinya sedang menonton pertunjukan di pinggiran. Kecuali pria aneh dengan aura dingin yang mendekat, ada juga binatang buas langit berbintang tingkat kaisar, serta Meng Tianhui dari klan surgawi dan beberapa lainnya. Mereka sebenarnya cukup jauh. Secara khusus, Meng Tianhui dari klan Tian relatif terkenal di reruntuhan 10.000 dewa. Ada banyak orang yang mengenalnya, tetapi saat ini, dia menutup mata terhadap harta karun spasial. Amitabha, ternyata adalah dermawan Meng Tianhui dari klan surgawi. Saya tidak menyangka bahwa dermawan akan menemukan pohon kuno ajaib di luar angkasa di reruntuhan para dewa. Bagus sekali. Harta karun seperti itu bisa diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Saya ingin tahu apakah dermawan mimpi itu keberatan. Bolehkah kita menjelajah bersama? Pemimpinnya, seorang biksu botak dengan mata penuh kasih, mengatupkan tangannya dan berkata perlahan. Biksu suci agung. Melihat biksu ini, murid Meng Tianhui dan yang lainnya menyusut. Biksu suci agung adalah biksu suci terkenal di dunia Buddha Matahari Agung. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai puncaknya, dan dia telah menyentuh ambang batas kaisar ilahi, setengah melangkah ke ranah kaisar dewa. Orang kuat seperti itu cukup terkenal di seluruh alam semesta. Ternyata itu adalah biksu suci agung. Meng Tianhui dan yang lainnya segera menyerahkan tangan mereka dengan hormat, tetapi ada sedikit cibiran di sudut mulut mereka. Begitu biksu suci agung itu muncul, dia berkata bahwa mereka ingin menjelajahi pohon kuno di luar angkasa bersama-sama. Jika pohon kuno di luar angkasa ini benar-benar ditemukan oleh mereka, mereka mungkin harus memberikan sepotong kue kepada biksu suci agung ini, tapi sekarang Meng Tianhui dan yang lainnya menonton dengan tenang. Molly memutar matanya, dan sambil menangkupkan tangannya, sudut mulutnya hanya menyeringai, tetapi dia tidak berbicara sama sekali. Saudara bos saya, apakah kamu di sini? Dua orang lainnya di samping biksu suci agung, salah satunya adalah wanita mempesona dengan nafas dingin, tubuhnya berubah menjadi bentuk setengah binatang, itu adalah Sage Lanyao Agung dari klan iblis kuno, dan yang lainnya adalah manusia pohon kekar, tidak lain adalah Sage Agung Kasiwagi. Melihat bos saya di depannya, orang bijak Lanyao dari klan iblis kuno segera tertawa. Hei, Kabru, apakah kamu di sini? Sage Lanyao yang agung menatap mereka berdua dan langsung tertawa. Kabru, kakakmu memanggilku sebelumnya dan sepertinya mengatakan bahwa kamu mengalami masalah. Sekarang sepertinya, saudara bos saya sudah melakukannya, membantumu memecahkan masalah. Jika saudara Xingli mengetahuinya, dia akan sangat senang. Saya akan mengirim pesan kepada adikmu untuk menyampaikan kabar baik kepadanya. Setelah kata-kata itu jatuh, Sage Agung Lanyao telah mengirimkan pesan tersebut. Keluar. Tidak, Sage Lanyao Agung, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Wajah Kabulu langsung berubah menjadi hijau. Saat dia diperbudak oleh Qin Chen, dia memang diam-diam mengirim pesan kepada adiknya untuk menyelamatkannya, tapi kemudian dia menjadi benar-benar terkesan oleh Qin Chen, tetapi beritanya telah menyebar dan dia tidak punya waktu untuk menariknya kembali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang aku dalam masalah. Jika kamu memberitahu orang dewasa bahwa aku meminta bantuan sebelumnya, maka aku akan hancur. Hati Kabulu berputar-putar dengan cemas. Kabru, apa maksudmu? Keadaan tidak seperti yang kukira. Bukankah saudara bos saya yang menyelamatkanmu?
Tanya Sage Agung Lanyao dengan ragu. Oke, apa yang kamu bicarakan? Pada saat ini, Biksu Suci Agung tiba-tiba menyela beberapa orang. Dia tidak memiliki persahabatan dengan klan binatang sunyi berbintang, dan segera berkata kepada Meng Tianhui dan yang lainnya, Meng Donor, Bosaya Donor, Dermawan Praseodymium Raksasa, karena mereka bertiga tiba sebelum kita dan menemukan pohon luar angkasa kuno di sini, dan tentu saja dua adik laki-laki di sini. Biksu Suci Agung itu dengan santai melirik ke arah Kabulu dan Molly, yang berada di sana, berdiri di samping. Dia tidak memperhatikan dua wajah asing ini. Dalam hatinya, Molly dan Kabulu pasti mendengarkan Meng Tianhui dan menganggapnya sebagai pemimpin, jadi Biksu Suci Agung hanya menatap Meng Tianhui dan berkata, berdasarkan siapa yang datang pertama, dilayani pertama, Meng Donor dan yang lainnya memang harus mendapatkan pohon kuno di ruang ini. Kebanyakan, tapi berdasarkan kekuatan ngomong-ngomong, saya harus mendapatkan sebagian besarnya, karena itu disebut kasih sayang. Dalam hal ini, saya tidak ingin lebih banyak lagi pohon kuno ini di luar angkasa. Saya hanya akan mendapatkan 50% saja, dan semua orang akan berbagi sisanya. Kalian seharusnya tidak keberatan, kan? Kata Biksu Suci yang agung itu. Aura tajam Kaisar Dewa setengah langkah perlahan menghilang dari tubuhnya. Dari segi budidaya, dia memang yang terkuat di lapangan, namun dia tidak cukup kuat untuk menyapu semua orang di lapangan, apalagi dia harus memperhitungkan kekuatan orang lain di lapangan. Jadi ketika dia mengaku mengambil 50%, dia harus ikhlas sekali. Pada saat ini, dia hanya beruntung karena Meng Tianhui dan yang lainnya telah menemukan pohon luar angkasa kuno tepat setelah mereka menemukannya. Jika tidak, setelah pohon luar angkasa kuno itu terbagi, tidak akan mudah baginya untuk mengambil setengahnya membagikan. Dalam pandangan Biksu Suci Agung, jika dia mengatakan ini, Meng Tianhui dan yang lainnya mungkin akan membantahnya, bagaimanapun juga, dia mengambil setengahnya, dan sisanya dibagi oleh orang lain, yang memang tidak cukup. Harga terendah di hati Biksu Suci Agung itu adalah 40%, jadi dia menawarkan tambahan 10% hanya untuk memberikan tawaran balasan kepada Meng Tianhui dan yang lainnya sehingga mereka dapat menyelamatkan mukanya. Tanpa diduga, setelah mendengar apa yang dia katakan, Meng Tianhui dan dua orang lainnya tidak hanya tidak membantah, tetapi juga memandang Biksu Suci yang baik dan agung dengan ekspresi aneh. Semuanya, ada apa? Biksu Suci Agung itu mengerutkan keningnya. Entah kenapa, dia selalu merasa suasana di lapangan itu aneh. Bukan apa-apa. Meng Tianhui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, hanya saja aku mendengar sebelumnya bahwa alam Buddha Matahari Agungmu ditutup karena suatu alasan belum lama ini. Kenapa kamu? Hahaha, ternyata itu karena tentang hal ini. Biksu Suci Agung itu akhirnya mengerti dari mana tatapan aneh di mata Meng Tianhui dan yang lainnya berasal, dan segera berkata sambil tersenyum, justru karena dunia Buddhis saya tertutup, jadi saya hanya bisa sampai pada hal ini, reruntuhan para dewa. Ambillah kesempatan ini. Itu saja. Meng Tianhui mengangguk, Anda tidak mengetahui sesuatu. Pohon kuno di luar angkasa di depan Anda tidak ditemukan oleh kami, tetapi oleh dua senior ini. Jadi kami tidak punya hak untuk menempatinya. Anda menginginkan ini pohon kuno luar angkasa tidak perlu dibicarakan dengan kami, hanya perlu disetujui oleh kedua senior ini. Dua senior. Biksu Suci Agung itu menoleh dan melihat ke arah Molly dan Kabulu, yang dimaksud oleh Meng Tianhui dan yang lainnya, dan segera mencibir, Meng Donor, keduanya hanyalah kaisar puncak, dan aura mereka tidak bagus.
Bagaimana Anda bisa disebut senior oleh Yang Mulia? Biksu suci yang agung itu mencibir. Tidak heran Meng Tianhui mengatakannya dengan sangat baik sebelumnya, jadi dia terjebak di sini. Membiarkan anak laki-laki dari klan binatang buas langit berbintang ini berdiri di depan, dan membiarkan anak laki-laki lain yang bahkan belum pernah mendengarnya sebelum menyetujuinya, jelas merupakan upaya yang disengaja untuk menghentikannya.